Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Jika hari ini kamu lelah menjelaskan dirimu, lelah menunggu, lelah merasa tidak cukup, maka video ini hadir tepat untuk kamu. Hari ini kita bicara tentang satu hal yang sering kita lupakan di tengah keramaian hidup, yaitu pulang ke dirimu sendiri. Imam Al-Ghazali pernah berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tapi bagaimana kita bisa mengenal diri kalau kita terus-menerus membuka diri kepada semua orang tanpa batas? Privasi bukan soal menjadi tertutup atau arogan. Privasi adalah suatu bentuk kehormatan terhadap dirimu sendiri. Tidak semua orang perlu tahu perjuanganmu. Tidak semua orang perlu tahu rencanamu. Bahkan orang-orang yang kamu sayangi sekalipun. Ada ruang-ruang dalam dirimu yang hanya layak diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirimu sendiri. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita sadari. Orang yang mampu membuatmu marah, sedih, atau terluka dengan mudah, mereka sedang memegang kendali atas dirimu. Disinilah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dimulai dari titik ini. Dengan memilih dengan sadar siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang hatimu. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih berat lagi, yaitu dendam. Tentu saja ketika seseorang menyakitimu, ada dorongan alami untuk membalas. Hal itu manusiawi. Tapi mari kita dengar statement ini. Membalas dendam berarti kamu masih membawa orang itu bersamamu kemanapun kamu pergi. Bayangkan, kamu bangun pagi-pagi, dia ada di pikiran kamu. Kamu tidur, masih ada di pikiran kamu. Itu bukan kemenangan, itu penjara. Dalam konteks psikologi positif, Martin Seligman menyebutnya flourishing atau mekar berkembang. Bayangkan, sekuntum bunga tidak bisa mekar kalau akar masih terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Jadi, di sini memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan mereka. Memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Dan satu musuh lagi yang lebih halus, yaitu zona nyaman. Ia tidak pernah datang dengan wajah yang menakutkan. Ia datang dalam bentuk
kata-kata lembut seperti nanti aja, belum siap, atau kita tunggu momennya tepat. Tapi ingat, waktu yang tepat tidak pernah datang sendiri. Kita yang menciptakannya dengan cara melangkah. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kita tidak perlu menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Kita tidak perlu menunggu pengakuan dari manusia untuk merasa cukup. Allah sudah menaruh di dalam diri kita akal, hati, dan fitrah yang bersih. Itu adalah bekal yang luar biasa. Dalam konsep tazkiyatun nafs ada yang namanya tawakul, yaitu berserah setelah berusaha sungguh-sungguh. Bukan pasrah tanpa ikhtiar, tapi kita bergerak dengan penuh keyakinan lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu jujur dengan dirimu sendiri. Jujur tentang apa yang ingin kamu bangun, dan jujur siapa yang ingin kamu jadikan contoh. Dan satu hal lagi, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Hidup kamu itu bukan sidang. Kamu bukan terdakwa. Jadi, sebelum kami menutup episode ini, saya ingin kalian ingat 3 hal sederhana. Pertama, jaga dirimu. Tidak semua orang layak mendapat akses penuh ke hidupmu. 2, bebaskan dirimu dari dendam, dari reaksi, dari zona nyaman yang membelenggumu. 3, percayai dirimu sendiri karena kamu sudah dilengkapi jauh sebelum kamu menyadarinya. Jadi, perjalanan terpanjang bukan keluar sana. Perjalanan terpanjang adalah pulang ke dirimu sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.